Waktu malam ku sendiri di sekitar kulihat dia, tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berakhir? Aku telah patah hati. Wajah-wajah lawas. Walaupun ku berkata bukan itu, penyesalanku semakin dalam dan sedih. Aku serahkan semua diri dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Videonya dan foto foto pertama ini anak ini lah sepupuan aku kecil 51 tahun sudah mantu belum? Anak 3 mantu udah 5 kali. Kira bimbingnya. Mas Banti, Mas Banti. Ini jadinya siapa Mas? Sampai mati, penyesalanku semakin dalam dan sedih. Dan ku serahkan semua mimpi dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Aku kena terus. Bisa jadi yang selalu menyiksaku. Ku takut ini tak ku bawa sampai mati. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Dan ku serahkan semua mimpi dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Aku kena terus. Dekati dirimu, kau diam
dunia. Oh angin malam, bawa daku kepadanya. Oh angin malam, bawa daku kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi yang beragama lain selain Islam. Yang terhormat kepada Bapak Subandi dan keluarga, yang terhormat kepada teman-temanku alumni SCM 1973, diantaranya Bapak Sudianto, ini yang beralamat di Surabaya, tepatnya di Semolowaru Utara, Semolowaru Tengah ya, nomornya gang berapa, nomor berapa Pak? Gang 6 nomor 15. Gang 6 nomor 15 ini perlu dicatat barangkali nanti kalau ada yang mau ke Surabaya. Juga Bapak Kusnomo yang terhormat, alamat Ngawi ya. Desa Ngawi, Kabupaten Ngawi. Desa Ngawi, Kabupaten Ngawi. Ya. Yang ketiga Bapak Widodo, Perumahan Mojoroito Indah, Blok apa Pak? Blok I nomor 28. Dan yang keempat Bapak Harsono, ini juga dari Ngawi. Paron. Desanya Paron. Ya. Bapak Tukiar, Desa Gampeng Rejo, Kediri. Terus untuk saya sendiri, Heru Sutarto, alamat DR Sutomo nomor 31 Kediri. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini, yaitu tepatnya hari Minggu kurang lebih jam 10, kita masih bisa dipertemukan kembali di rumah Bapak Subandi setelah kira-kira 51 tahun tidak berjumpa ya, mungkin ya kangennya setengah mati ini ya. Jadi ada yang sering ketemu juga, ada yang setelah lulus baru sekarang ketemu, yaitu Bapak Kusnomo EP yang paling jarang ke Kediri. Dan semuanya itu sekarang juga ibu-ibu, ini lupa tadi. Ibu-ibu ini Ibu Sudianto, Ibu Kusnomo, Ibu Tukiar, dan Ibu Heru Sutarto, Ibu Subandi, maaf boleh Ibu Subandi tuan rumah sampai lupa ya. Ya, pertemuan ini dengan keadaan yang sehat-sehat semua, tak kurang suatu apapun. Mungkin yang kurang sekarang giginya tanggal satu persatu, serta penglihatan juga agak berkurang, mungkin juga pendengaran.
Tapi insya Allah semua masih semangat. Oke semua semangatnya. Dan tak lupa kami ucapkan salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya perlu kita syukuri karena hingga saat ini masih diberi bonus usia. Jadi bukan perpanjangan usia lagi sekarang, bonus usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa berjumpa, berkumpul di rumah Pak Bandi dengan suasana yang sangat menyenangkan. Kami akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua masih dikaruniai umur panjang dan untuk yang akan datang masih bisa berjumpa kembali. Terima kasih, matur suwun. Monggo dilanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil Al-Mukarram para kiai menawi wonten nggih lan para sesepuh ini sepuh ingkang tansah kula hormati dumateng bapak-bapak atau teman saya semua yang termasuk dari lulusan STM Negeri Bangunan tahun 73 tamat yang saya hormati, saya banggakan dan saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sholawat wa salam semoga tercurah kepada beliau Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana di hari ini Minggu tanggal 7 bulan 1 tahun 2024 tanpa disengaja, tanpa kita rencana yang susah-susah, kita bisa bertemu antara jenengan teman-temannya beserta keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan cucunya. Sehingga di pagi ini saya betul-betul bersyukur pada Allah SWT karena kita sendiri ya tidak terlalu membayangkan, tetapi bisa terlaksana bertemu dengan teman yang dulunya sama-sama sekolah di STM Negeri, yang pada waktu itu kita semuanya masih kecil, jadi wajahnya tidak seperti sekarang ini. Ya, waktu itu bermacam-macam keadaan yang istilahnya saya ini kepengen cerita, tetapi ceritanya itu tidak ada maksud sedikitpun yang membawa efek jelek. Tapi saya hanya ingin bercerita bahwa kita tahun 73 itu pernah berkumpul sekolah, sehingga tidak, apabila nanti kita menyebut dalam kalimat-kalimat yang kurang bagus, jangan ada kesan sedikitpun kita yang tidak bagus, gitu ya. Kita ingin membawa masa lalu tahun 73 itu seakan-akan marilah kita nikmati sekarang.
mengenang gitu loh ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu saya juga masih ingat bahwa kita itu keadaannya masih kecil, tetapi sebetulnya kecilnya waktu itu kalau kita ingat sekarang sebetulnya yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kita itu waktu kalau kita ingat waktu itu sebetulnya waktu yang menyenangkan karena yang jelas keadaan fisik kita bagus, lari semuanya bisa, sepeda bisa, terus belajar sudah bisa. Itu waktu itu. Walaupun kalau kita pikir dulu keadaan secara ekonomi jauh beda dari sekarang. Istilahnya, contohnya saya dari sama Mas Heru. Mas Heru itu saya ingat dulu temannya namanya Samyoto. Yang aslinya orang Jemean tapi di sini mengikuti kakaknya, disekolahkan di STM negeri, terus akhirnya pulang lagi ke Jawa Tengah, gitu ya. Seperti itu. Waktu itu sempat kos di rumah saya selama 2 tahun. Ya, ya. Nah, itu masih ingat ya. Iya, ya. iya. Itu perjalanannya selalu berdua. Iya. Selalu berdua kayak coro ngomongin ngono kaya pacar. Tetapi padha lanange nggih Bu Heru ya. Ceritakan seperti itu. Aku jadi seneng gitu. Rasane itu kayak Allah, sangat seneng kalau mengingat waktu itu. Terus saya mau cerita sedikit saja. Kalau saya mengingatkan saya sendiri, saya itu waktu sekolah itu kan temen saya itu rata-rata punya sepeda, minimum sepeda pancar ya. Yang sepeda motor baru sedikit, mungkin nggak ada 10 ya saat sekolah itu. Namanya Sumarno. Itu jadi Senden. Ya kami jadi kami tua atau anaknya kami tua. Lurah Yang lurah itu Haryono. Bukan, Marno juga lurah. Oh jadi lurah, ya itu Marno. Yang itu punya sepeda 69 biru ya. Nah itu seperti itu. Haryono. Kalau Haryono anaknya lurah punya sepeda tahun 70. Masih ingat ya? Ya gitu. Kalau saya yang betul-betul istilahnya ingat, begitu ketemu langsung ingat, ini Mas Tukian. Kayaknya enggak banyak berubah. Kalau Pak Kus sama Pak Widodo, saya lupa. Tadi waktu ketemu itu saya masih mengingat-ingat. Begitu Mas Tom bilang, iki Pak Widodo, aku lagi ngeling. Wah, kayak Widodo kalau nggak salah kesannya itu ya punya peda lanang ya. Oh, benar, tepat sekali. Torpedo, betul. Torpedo, betul. Ya, itu tepat torpedo. sekali. Pokoknya rajin, istilahnya rapi. Kelambine putih Oh, sering itu rapi selalu gitu. masuk, ya. Mas baju selalu masuk. Rapi. Kalau Pak Kos hampir sama. Nah, sepedanya apa? Sekarang kalau takut. Pak Kos sepedanya aku enggak Kali itu. Beda. Kita cewek, kita itu. Beda untok. Beda untok, masih semua untok itu. Le iki Harsono itu 2 sak. Dua A B hilangan. Harsono ini yang A, yang satu Harsono Nganjuk. Gitu. Hilangan. Itu saya ingat. Nah, Harsono yang Nganjuk itu pernah ketemu saya bekerja di proyek Lega Salah Tunjungan Plaza. Dia jadi tukang, saya supervisor. Jadi tapi dia bukan, tapi nggak apa, tapi kumpul waktu itu. Terus kumpul lagi gitu di mana gitu. Pernah sering. Tapi almarhum sekarang ya. Mas Yar dulu pegawai negeri ya. Iya. Di kabupaten ya. Kota Madya. Ya. Provinsi ya. Saya ingat waktu itu pernah. Mas Yar iki bedanya ya lanang. Umumnya ya rajin, disiplin, nggak banyak.
banyak minggat-minggat. Lurus Pak ya. Leman Heru itu kesane yo bocahnya ganteng. Saiki, Sama lagi. jalan apa gelem Nyai? Ganteng miyanya nih. Rihaji. Jadi gitu. Nah, sekarang yang saya buka satu, sekarang sang semua sudah ya. Ya, ini Pak Sudianto. Ya. Ini kalau nggak salah masuknya nggak dari awal ya. Udah dari awal kelas 1. Elengku kok sudah berjalan berapa hari gitu langsung Enggak. kayak masuk gitu enggak? Enggak, kelas 1 mulai dari awal. Dari awal ikut mapras itu ikut ya? Oh, ikut. Nah, gitu ya. Dari Ali Salam. Ali Salam sing gondrong parut. Iya. Nah, ini Mas To ini dulu terang-terang saya sampaikan, yo minta maaf. Ini menurut saya waktu itu yo orang menurut saya saja umum. Mas To ini orangnya sangat pandai. Betul. Istilahnya belum diulang itu koyok-koyok wis iso. Kesan saya seperti itu. Kalau gambar itu gambari guru kalah sama dia. Itu Termasuk bukan tulisannya. rahasia, semua orang tahu. Memangnya kesan saya itu aku yang gumun. Kok kok kayak gumun. Maksudnya biasa, wong biasa benar ya biasa. Yo nggak banyak ngomong, yo kalem. Tapi lek ngomong yo cukup des ini. Lek ngomong orang-orang yo. Dulu Grandmaster di STM. Iya, Kalau iya, iya. ada Pak Guru, Pak Diantoni yang ganti. Nah, Betul. iya. Dulu saya ingat Pak Guru itu mempunyai pekerjaan apa borongan apa tuh gambar diserahkan kepada dia. Nggak tahu itu mungkin dikasih uang apa enggak Mas? Koyoknya Gratis. oh gratis ya. Jadi gambarannya memang bagus sehingga gurunya mempunyai gurungan kayaknya sehingga gambarnya Mas To. Semua orang, semua teman lain nyeluk semuanya kepada dia hanya Mas To gitu. Iya. Ya kesannya kayak gitu. Yang dituakan dulu pokoknya dulu. Kesannya pokoknya kok sing pinter dhewe ngono ae. Istilahnya kabeh sungkane, kabeh paling sungkan karo Mas To. Mergo sembuh. Malah aku dhewe ya nggo tulisane ya apik. Aku bisa gane yang ngerepek kok gini. Terus terang ya, belum Bijine yo apik. Ngerepek Mbak Dea. Betul. Tenan nih Mbak Dea. Itu kesannya kayak gitu. Sehingga saya itu sempat minder gini. Sempat sungkan istilahnya walaupun sudah keluar seakan-akannya aku sempat panggah sungkan kesane Mas To koyo di atas kita itu kesan dari segi nilai saja sebetulnya tapi orangnya ya menurut saya biasa-biasa tapi memang karena saya sendiri itu ingat saya itu rapot itu rata-rata itu selalu 6. Ada yang 7 satu, yang paling yang 7 itu agama. Soalnya agama kan penak. Terus nanti ada aljabare apa 5. Jadi kayak di poro bangga 6. Di rata-rata. Betul itu poro. Terus enek sing 5 loro aljabar karo Inggris Kimia. Gitu. Engko mesti enek sing 7 apa bahasa apa gitu ada. Jadi lek di rata-rata nggak pernah ada 6 plus itu nggak pernah. Dibayar di bawah ayam bro. Pilih ya. Itu kesan saya seperti itu. Terus tapi ya namanya kita itu sekarang tak cerita saya ini. Nuwun sewu nggih, tak cerita mbok menawa iso istilahnya yo nggih lelucon ae lah istilahnya. Enggak usah dari. Kalau saya dulu itu iso mlebu ke STM itu bagi saya waktu itu luar biasa. Karena STM negeri itu pasarannya waktu itu sudah grade-nya sudah tinggi. Sehingga nah, saya itu waktu itu kan mondoke gonta-ganti cara pengalaman masih nol dari Bandar pindah Setono Gedong. Nah, dari
rumah kos ke sekolahan itu kan lumayan panjang. Nah, waktu itu sekolah kita STM bangunan itu koyok rodok kejiping karena nasib. Karena dibangun mestine kelas liya iku mlebune awan 1 tahun ya. Sekolah kita 2 tahun. Nggih kalah-kalah. Nggih kalah-kalah. Jadi karena sekolah ruangannya kurang, akhirnya bangunan masuk sore. Tapi karena bangunan belum jadi, akhirnya bangunan itu 2 tahun, kelas 1 sama 2 itu mlebu sore, sing liyane wis mlebu esuk. Itu seperti itu. Nah, waktu itu saya itu punya pikiran begini waktu itu. Saya itu kan melaku ya Mbak ya. Melaku itu sepeda pancal pun saya itu enggak punya. Memang keadaan kondisi lah sesuatu. Sepeda pancal enggak punya. Nah, saya itu, tapi mental saya itu, ya alhamdulillah, aku ini seneng aja. Sekolah itu waktu dari STM sampai Jalan Doro, waktu itu di sampingnya, lurusnya dulu Congba-Congbi. Kosnya di situ, saya itu kalau jalan kan sendiri, teman itu nggak ada yang gabung. Tapi saya masih ingat kalau namanya Supriyono Hadikusumo, tahu ingat ya? Supriyo. Ya, saya Banteng, Pedaya. Saya kalau ketemu dia, ya, CDK Kabupaten. Bener. Sebelah. Aku dihampiri, digonceng. Ya. Tapi karena sering saya sungkan. Tapi waktu itu jangan dikira orang yang seperti itu kesannya itu sedih. Waktu itu kalau saya pulang Mbak ya, pulang itu kan mesti jalan. Aku bayangan pikiranku, wis aku ngene iki tonggoku yo ora roh, dulurku enggak roh. Nah, waktu dari sekolahan ke kos itu berjalan itu dalam hati saya, wis aku tak kesan seakan-akan aku ini masuk AKB. Aku melakukan saya buat gini, tak betul ini, wis aku tak orang wong roh, aku tak seakan-akan aku mlebu AKB. Selalu tiap hari, jadi pikiran saya itu nggak punya sedih, susah terus nelongso itu enggak. Walaupun aku berjalan seperti ini, aku tonggoku sing penting karo. Aku wis ngelobit seperti itu yang saya rasakan waktu itu. Jadi akhirnya lulus, alhamdulillah sampai lulus di tahun 73. Nah, ini ya cerita saja istilahnya untuk ngisi waktu nggih Mas Toge. Saya setelah lulus tahun 73 itu ke Surabaya. Ke Surabaya itu ikut om saya. Saya kerjanya kuli batu. Kuli batu di Jalan Raya Darmo yang waktu itu bikin rumah sebelah Taman Bungkul. Nah, itu di situ saya tunjukkan, jadi bahwa saya punya ijazah STM. Jadi nggak sampai lama, kira-kira 1 bulan itu sudah menunjukkan saya itu bisa masang batu, bisa masang gitu. Terus akhirnya sama mandor, kowe apa sekolah? Nggih, belum STM. Terus akhirnya disuruh dimarahi meleser besi, jadi tukang besi ini. Terus masang batu 1 bulan itu masang batu saya bagus, masang botol gini. Terus masang besi, kayu saya nggak terlalu, soalnya kayu kan angin. Paling memasang plafon berapa kamar itu saya kembali masang besi sama batu. Habis itu nggak sampai rumah itu jadi, mandornya itu tahu kalau saya itu punya skill. Akhirnya diangkat jadi wakil mandor. Jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu sampai setahun tuh nggak sampai jadi kuli tukang itu. Setahun itu sudah saya wis dadek nih uang. Berarti betul dari mulai merangkahnya seperti itu.
akhirnya jadi wakile mandor. Kepala tukang istilahnya. Ya wis ngewangi. Kepala tukang. Istilahnya wis kongkonan lah, kongkon ngono. Nah, setelah dari Raya Darmo itu saya akhirnya ada saudara yang jadi pelaksana membuat pabrik Hanil Jaya Metalwork, waru pengecoran punya Korea. Akhirnya saya di situ sudah masuk ke surveyor. Jadi surveyornya waktu itu karena ya alat masih mahal, ikut PT Pancajasa, saya tuh punya kespesialannya itu teliti. Waktu ngukur, membuat buplang itu saya sudah mulai. Terakhirnya teodolit, dibelikan teodolit yang membuat itu sudah bisa baca gambar terus ke situ. Jadi Kuli itu kan hanya satu proyek, membuat rumah nggak sampai selesai. Saya sudah bisa menerapkan hasil sekolah. Jadi saya handasahnya lumayan. Jadi langsung spesial. Tembakan saya itu. Istilahnya dulu handasah ya, ukur. Oh, handasah Pak Sam, Pak Mursam. Pak Mursam. Orangnya tinggi. Tapi teorinya Pak Badi kan. Pak Badi, ya, sing rumahnya. Pulaunya Mbak Banjaran. TMP baratnya TMP. Iya. Nah, terus itu waktu itu setelah dari itu saya pernah yang betul-betul kerja jadi apa ya namanya, pokoknya marem itu saya itu jadi surveyor seniornya di PT Petrokimia Gresik proyek TSP. Yang saya ikuti PT-nya Sepi Batinyol, Perancis. Nah, di situ saya itu di antara bos-bos asing itu kalau mengenalkan sama temannya ini Mr. Milimet. Mr. Milimet. Kalau nyetel baut Pak, saya kalau nyetel baute. Ya, bautnya kedudukan. Nggak pernah ada yang bagian konstruksi kecewa. Plak. Itu. Nanti terus disebut nih Mr. Bulong. Bulong itu baut katanya. Nanti ini Mr. Bulong ini. Jadi terus akhirnya TSP jadi, saya ikut survei di pemasangan pipa babat petrokimia yang di sampingnya rel Lamongan. Itu sampai ke sana. Jadi cara cerita itu seperti itu, ceritane STM itu betul-betul kan waktu itu cita-citanya STM menjadi waktu itu Pak Insinyur Surahmat ya, seorang teknik yang militan waktu itu. Memberi semangat STM membentuk orang teknik yang militan. Jadi seperti itu. Terus perjalanan panjang, akhirnya saya yuk kemana-mana. Petrokimia ya selesai dari Cilegon sana, Merak. Cilegon tahu ya? Cilegon di CRMA, Cool Roll Mill Indonesia. Jadi pabrik baja sistem dingin yang pertama dari Perancis itu, yang pertama di Krakatau Steel yang agak masuk CRMA itu saya, tapi nggak sampai selesai karena tergoda sama istri saya, gampang kangen karo bojone, nggak kuat. Akhirnya saya waktu itu istri saya hamil anak yang kedua yang kembar itu. Sudah akhirnya saya nyatakan keluar dari proyek, nunggoni bojo di rumah sampai itu sampai melahirkan apa enggak ya. Terus akhirnya saya lagi istilahnya gelang aja wis entek wis didol untuk makan itu.
aku akhirnya masuk lagi ke proyek ke Palembang, ikut Citra Indonesia yang gandengannya sama orang Perancis. Yang itu namanya Citra Indonesia tapi perusahaan Perancis. Nah, itu saya sempat ikut pemasangan pipa yang menyeberangi Sungai Musi di daerah Pelaju Sungai Grong, Pelaju. Minyak. Nah, minyak ke dari seberang sana, seberang pertambangan masuk nyebrang di Sungai Musi, arahnya ke Pelaju. Itu saya surveyor, termasuk mendem pipo di bawahnya dasar air. Padahal waktu itu air itu deras, soalnya sudah dekat dengan laut. Jadi air itu kadang-kadang dari laut masuk, kadang-kadang gitu. Jadi di bawah itu sangat deras. Nah, itu galiannya itu pakai dreklet itu, tapi yang ngapung di air. Begitu air pasir dibuang, itunya cepat balik, teman. Jadi saya waktu itu sudah pakai alat surveyor yang bisa menggambar bawahnya. Habis itu di bawah air di dasarnya itu bisa lubang itu sudah kelihatan. Begitu itu berhasil ke sana, akhirnya diuruk lagi. Nah, setelah dari sana saya itu sempat Palembang ke PT Badak Balikpapan yang ujung ke sana. Yang di apa ya? PT Badak gas. Habis itu saya ke Bali. Nah, terus saya mempunyai Pak. Waktu itu mempunyai pikiran itu kalau umur 40 saya tuh harus istirahat dari situ. Terus aku tahun 94 saya nyatakan saya keluar dari situ. Saya celengan-celengan satu konek tanah, jadi itu gaji bensu padahal saya namanya bensu belum tahu, tapi pengen sehingga ada nginceng gitu satu kali melihat aku wani itu bensu. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat, pikirannya awake masih sehat ya. Ini demikian yang saya ceritakan, ini istilahnya intermezzo saja ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, jangan sampai cerita ini engko gawe gelone jenengan nggih. Nah, ini. Terus saya sampaikan juga ini yang tadi belum saya sampaikan, mau saya sampaikan yang pertama kepada istri saya yang mendukung acara ini. Sehingga aku begitu arep rencana kan kita di sana ya, di lapangan. Terus istri saya Mas wong kanca sak mon wadohe kok arep dekek lapangan. Lah dia bahasanya seperti itu. Terakhir saya atas dukungan istri diajak di rumah, ya alhamdulillah seperti ini. Lek ini lapangan kan istilahnya repot, lek gowo banyu, lek gowo niku ngoten, sama istri saya nggak boleh. Terus terlaksana seperti ini. Istilahnya saya kepada jenengan semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala ketidaknyamanan atau kekurangan apapun yang istilah saya suguh gubuh saya kepada jenengan. Apabila tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ngoten nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari sambutan dari kami. Sekali lagi, apabila ada salahnya, tuturnya, kurang apapun, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini saya harapkan kalau bisa jangan di sini saja, nanti suatu saat kita mengadakan lagi. Bisa berkelanjutan atas nama kita silaturahim. Ya, silaturahim tidak ya, karena silaturahim sendiri yang saya ingat katanya akan dipanjangkan umurnya,
diberikan rezeki yang luas, diberikan kesehatan. Amin amin. Demikian sambutan dari kami atas nama Sohibul Bed. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kirim kaca iki, Pak. Ya, langsung kan. Pak Bos, iki sik to makil anak-anak sekolah kok. Anak-anak ya wes. Ya wis, ya wis. Sing memanggil anak-anak. Tersebut ya. Akan semangat. Akan semangat. Oh ya. Pak Ustadz nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala Rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pertama-tama marilah kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena perkenannya maka pada hari ini kita bisa bertemu dengan suasana yang sehat, suasana yang akrab dan penuh kebahagiaan. Yang kedua, tidak kalah penting bahwa kita harus sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat tuntunannya maka hari ini kita bisa memeluk Islam sebagai Muslim yang taat. Yang ketiga, atas nama teman-teman alumni STM Negeri 1973 yang hadir pada hari ini, mengucapkan syukur kepada Mas Bandi yang telah berkenan untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk tempat yang nyaman, kemudian hiburan juga dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memuaskan kangen kita selama 50 tahun lebih. Kita coba untuk hari ini kita lepaskan. Kemudian yang tidak kalah penting, saya ingin flashback, kilas balik kepada masa lalu kita, bahwa kita dari masing-masing daerah, masing-masing keluarga, kita ditakdirkan ketemu di STM Negeri Kediri dengan berbagai macam kondisi. Tentunya yang tadi Mas Bandi bilang sepedanya nggak punya, kemudian Mas Kusnomo juga begitu. Tentu saja kita masih ingat bahwa tadi disebut ada beberapa teman kita yang sudah pakai motor, kayak Gunoto Winarno. Masih ingat ya Pak ya? Gunoto Winarno itu daerah Gelombang, anaknya hitam, sepeda motornya kalau tidak salah warnanya Yamaha ya waktu itu. Nah, sementara saya sendiri, kendaraan saya adalah sepeda Honda yang jadul itu. Dan itu walaupun jelek, tapi beberapa teman sering menunut. Yang pertama adalah, mungkin masih ingat Bambang Prianto, almarhum. Itu mulai dari ST Pak, di Gura, itu selalu berdua sama dia. Selalu berdua. Kemudian pada saat di STM, itu ganti dengan Suwarno, mungkin masih ingat. Suwarno Mas Pak Wid, masih ingat ya? Itu mana itu? Nganjuk apa mana ya? Nganjuk ya? Nah itu sempat yang namanya Suwarno itu sempat mau drop out waktu itu, karena di sini kan ngekos bayar dan dia sudah tidak mampu bayar, akhirnya mau drop out. Terus saya bilang, saya tak jok susu, coba saya tak golek no gawean. Sama segitu kayak iya golek no gawean. Akhirnya saya titipkan namanya Pak Bakri. Waktu itu di Kowak itu saya ikut Pak Lik saya di Kowak.
di depan rumah saya itu ada perusahaan perusahaan printing, stempel dan sebagainya. Saya itu kebetulan direktur jadi tukang gambar. Namanya Pak Bakri itu selalu, "Le, aku gambar lagi, selalu gitu. Akhirnya saya sowan Pak Bakri, saya titipkan, "Pak, gimana kalau saya titip seorang teman? Kasusnya seperti ini." Akhirnya diterimalah Suwarno itu sebagai tukang sablon di situ. Sampai pacaran sama anaknya Pak Bakri juga. Nah, itu sekilas dari ini. Yang ingin saya garis bawahi dari cerita ini adalah perbedaan antara ketika kita di STM, suasananya juga hadir dari keluarga yang beda-beda. Ada yang anaknya lurah, ada yang anaknya mungkin pengusaha dan sebagainya. Sementara banyak juga yang kelasnya seperti saya dan sebagainya itu berada di bawah. Oleh karena itu, apapun kondisinya, kita tetap harus mensyukuri. Nah, pada saat kita di STM pun digembleng dengan guru yang sama, dengan kondisi sekolahan yang sama, tetapi tentu saja hasilnya juga tidak akan sama, gitu kan? Ada yang dianggap pinter, saya dianggap loh ya, bukan pinter sebenarnya. Saya korban sebenarnya. Saya nggak pinter tapi dianggap pinter, jadi korban saya. Nah, ada yang Mas Bandi katanya biji 6 wera tahu gendepen gitu. Tapi itu pun itu ada fakta. Artinya apa? Semuanya itu memang diciptakan oleh Allah itu beda. Beda. Tetapi rohnya adalah bahwa kita harus tetap, siapapun perbedaan itu, apapun bedanya, kita harus tetap saling menghargai. Artinya perbedaan itu boleh, tetapi perbedaan itu yang membuatnya yang sama, bukan kita. Kenapa kita nggak jadi anaknya lurah misalnya? Ya itu kan kehendaknya Allah. Jadi kita nggak bisa protes. Dan yang tidak kalah penting, saya titip pesan sama Mas Bandi ya. Mas Bandi, dari kondisi yang tadi diceritakan sampai detik ini, saya merasa bahwa Mas Bandi mempunyai kelebihan dalam konteks strata sosial, kasarannya seperti itu. Dan itu fakta, tidak bisa dihindari. Dan saya pesan jangan kecewa Mas Bandi. Mas Bandi kecewa nggak? Kecewa dengan kondisi sekarang? Enggak. Alhamdulillah. Kalau kecewa ditunggu sama saya. Jadi intinya, mungkin kita selepas dari STM itu kita mengembara kemana-mana, termasuk saya waktu itu bukan saya mencari pekerjaan, bukan. Jadi lulus STM itu saya nuntut ke Pak Bakri karena dijanjikan saya mau dikenalkan dengan seorang pelukis di Surabaya. Saya tagih. Akhirnya, ayo wes, aku hari Minggu saya ikut. Setelah sampai Surabaya, dikenalkan dengan pelukis itu, saya nggak mau pulang. Jadi sampai 1 tahun di Surabaya, baru pulang, sambang, lalu balik lagi. Jadi intinya, ketika saya lulus STM itu tidak buru-buru cari kerjaan, juga tidak buru-buru sekolah lagi, tetapi saya nuntut ilmu sebagai perupa, sebagai pelukis. Dan itu saya tekuni sampai sekarang. Itu yang mungkin sekilas tentang pasca STM. Tetapi waktu di Surabaya tentu Mas Widodo, Mas Heru itu semuanya tahu kondisi saya. Banyak teman-teman kita yang bersinggungan dengan saya waktu saya di Surabaya. Salah satu diantaranya Marno pernah datang, Sumarno yang Senden ya. Kemudian Asmunawar pernah ikut satu rumah dengan saya. Kemudian Naryo, masih ingat Naryo? Naryo Nirboyo yang giginya agak meros itu? Ya, tinggi. Almarhum.
Jadi itu meninggal ketika dia itu saya titipkan ke seorang developer jadi pelaksana pengawas, tapi ternyata prakteknya dia disuruh nukar. Jadi pengawas ya tukang dan sebagainya. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan, dia jatuh dari plafon. Nah, itu pun juga tidak, istrinya nggak laporan sama saya. Laporan itu setelah beliau meninggal. Akibat dari jatuh tadi, bawa ke rumah sakit, berapa kemudian meninggal. Baru saya dikasih tahu. Saya sempat marah saya sebenarnya. Kenapa kok setelah tidak ada baru? Karena waktu dia nitipkan saya bisa protes pada developernya. Itulah sekilas perjalanan hidup kita setelah kita menyelesaikan studi kita di STN. Dan saya baru gerenjet punya keinginan kuliah setelah didorong oleh teman saya. Itu anak saya sudah 3. Jadi anak saya sudah 3, saya baru kuliah lagi. Dan bergulir terus sampai sekarang. Kebetulan saya masih laku, jualan saya masih laku, saya masih direkrut oleh sebuah perusahaan konsultan untuk jadi tenaga ahli. Tetapi satu hal yang tidak kalah penting adalah melukis tetap menjadi hobi saya sampai sekarang. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan saya titip pesan pada teman-teman. Marilah kita pelihara perbedaan kita, apapun, siapapun, tingkat sosial kita seperti apa, agama kita seperti apa, keimanan kita seperti apa, itu urusan Allah. Karena perbedaan itu yang menciptakan Allah. Oleh karena itu, jangan kita karena perbedaan, kita menjadi jauh satu sama lain. Karena faktanya bahwa dengan era media sosial sekarang, banyak sesuatu pertengkaran terjadi pada grup-grup. Itu hanya karena perbedaan prinsip. Yang ini ngomongnya begini, copy paste, nggak paham, di-share, kemudian temannya tersinggung, akhirnya terjadi. Itulah kelebihan dan kekurangan dari media sosial. Di satu sisi, kita bisa diuntungkan karena kita mencari apa saja, kebutuhan kita bisa disajikan oleh Bang Google. Tetapi di sisi lain, faktanya adalah banyak berita sampah yang berkeliaran. Kalau kita tidak jeli, akan memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Apalagi sekarang ini ada sebuah program yang namanya Artificial Intelligence, di mana program ini bisa ngambil wajahnya Mas Bandi, direkayasa sedemikian rupa sehingga Mas Bandi seolah-olah menceritakan sesuatu yang padahal Mas Bandi itu tidak ngerti. Diambil wajahnya, postur tubuhnya, suaranya, direkayasa, diolah menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan, bisa tidak. Yang menguntungkan kalau itu baik. Tapi yang tidak, itu kalau kita itu direkayasa seolah kita ngomong yang berafiliasi kepada perbedaan agama, perbedaan pilihan, kemudian apalagi berita-berita hoax. Nah, itulah makanya kita sebagai paling tidak kita lulusan STM, paling tidak kita mempunyai satu brain yang cukup bisa kita andalkan untuk memfilter apakah ini boleh kita share, apakah ini benar, apakah ini salah. Karena sekarang ini tentu saja, apalagi mendekati pemilu seperti ini, kita rawan banget perpecahan. Oleh karena itu harapan kami, kita sebagai komunitas di grup kita harus pelihara itu, sehingga kita menjadi satu bagian untuk tidak memperkeruh suasana. Paling tidak kita ikut memperbaiki keadaan.
Karena itu pun tugas kita sebagai makhluk sosial, kita mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara kedamaian. Itulah mungkin barangkali kalau cerita sih banyak ya. Artinya ketika di STM misalnya apa yang saya benci, saya benci itu olahraga Pak, lari. Saya pernah ketika itu maraton. Dari sekolah kita keliling ke SMA itu muter ke sana. Saya memang nakal saya mencuri jalur. Daripada saya ke sana nanti pasti akan di belakang sendiri. Saya potong jalan. Dilalah itu tetap di belakang sendiri. Sudah motong jalan tapi tetap di belakang. Kemudian ada lagi cerita yang mungkin bisa kita ingat. Pak Mursam itu sebagai guru praktek. Itu orangnya kan kasar kalau ngomong ya. Oh dengkulmu kan gitu kan. Kayak orang dengkulmu kan gitu kan. Suatu saat saya tanya tentang handasah. Karena teorinya Pak Bandi seperti ini, kenapa kok prakteknya begini? Bukan dijelaskan secara rinci, enggak, dimarahin saya. Akhirnya teman-teman yang membela saya itu tehnya Pak Mursam itu dikasih betadin, obat merah. Dikucurin itu. Obat merah. Obat merah. Akhirnya apa? Saya tahu, saya marah. Teman-teman yang tadi saya marah tak suruh buang. Jadi intinya bahwa kenangan-kenangan seperti itu sangat menyenangkan bagi kita, dan saya berharap bahwa nanti ke depan grup kita yang masih eksis itu diisi dengan kenangan-kenangan seperti itu. Mungkin saya punya kenangan sama Pak Widodo ini. Pak Widodo masih ingat waktu ngajak saya ke Pulung. Kalau tidak salah itu akhir STM atau masih liburan ya Mas? Liburan. Jadi saya diajak ke Pulung berdua, di sana hanya ada ibu ya Mas? Ada ibu, terus saya diajak ke Telaga Ngebel. Ke Telaga Ngebel itu lewat jalan setapak. Ya, itu naik gini, naik di pinggir kali. Kalau tidak salah waktu kita berangkat kalinya sebelah kiri ya Mas. Yang berkesan bagi saya itu adalah ketika saya jalan, namanya saya masih muda, gitu. Itu kalah dengan orang gendong gendong rinjing penuh dengan itu, disalib bolak-balik saya itu, bolak-balik disalib sama itu. Dan yang tidak kalah penting, ketika saya pulang sampai di Surabaya, sampai di Kediri, saya cancer. Jadi perut saya ini sakit kayak ditekan gini. Itu sampai berhari-hari. Ya karena tadi ngoyo, jalan ngoyo. Itu perut saya cancer. Itulah kira-kira, mudah-mudahan nanti pada saat kita rehat dan sebagainya, nanti ada teman-teman yang lain, Mas Arsono atau Mas Tukiar bisa memberikan testimoni terhadap hal-hal yang lucu yang dulu pernah dialami di STM. Saya kira itu yang mungkin bisa sampaikan. Sekali lagi saya mewakili teman-teman dari komunitas kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Bandi yang telah memberikan peluang pada kita untuk bertemu di tempat ini sehingga kita bisa bersilaturahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman saya semua di sini, saya tidak perlu cerita panjang lebar karena tadi sudah diutarakan Mas Bandi sama Mas Dianto, dan juga mengingat waktu sudah jam 11.
Jadi saya mau ambil intinya saja. Intinya saya kan senam ya Ibu ya, Bapak-bapak. Dan senam ini bukan senam seperti kita masih muda dulu. Kita senam yang ringan-ringan saja, yang berkesan untuk selanjutnya. Untuk itu Bapak-bapak, Mas-mas ya, berdiri sebelah sini, Ibu-ibu berdiri sebelah sini. Mulai monggo. Ya, berdiri. Yuk, jadi. Berdiri. Bu, dari sana ya bisa. Sana. Bu, ramah, bang melu. Pun, sudah cukup. Itu Bu Banti. Berkesan nih kok. Ada muna. Yo. Ini anak pertama ini. Untuk pertama. Monggo Bu. Gimana ngoten iki? Ini nanti Bapak-bapak menghadap sana, Ibu ke sana. Kalau nanti sahabat 1, 2, 3 sampai 8 balik hadap ke sini. Sekarang kita mulai hadap ke sana dulu. Ibu-ibu hadap ke sana dulu. Hadap sana. Terus tangan yang belakang pegang pundak yang sebelah depan. Nah, ibu juga gitu. Kanan pak, kanan kiri. Sama kanan kiri kanan. Ya, ini senam ciptaan saya sendiri. Jamuran. Nah untuk itu yang belakang mijit pundak yang depan, nanti kembali yang depan mijit yang belakang. Enak sing tengah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar, putar kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi putar. Putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, kembali ke tempatnya masing-masing. Sip. Pegel lah ya. Ini kan sudah berkesan, kita bersama. Gurunya kok orang. Gurune kok nek kok omah pijete kudu di ruang kudu. Jadi tadi kan sudah cukup mengingat masa lalu kita yang habis olahraga, pijet-pijetan, dan kan kita ulangi pijet-pijetan. Jadi kan seakan-akan kita masih teman mulai dulu, masih kecil. Lah anu berantas kali ini banjir, anggar banjir prai sekolah. Nah iya. Jadi untuk ibu cukup berkisah pijet-pijetan ya Bu ya. Dengan kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kami silakan dari Pak Tukian untuk doa dan penutup. Monggo saya silakan. Yud, nanti Yud. Aku paling ngaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari sekalian, sebelum kita doa bersama, saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan kesan dan kenangan selama jadi siswa STM dan selama pengalaman kerja. Yang pertama, mumpung ini juga masih ada saksinya. Pada waktu sekolah, suatu hari saya pergi ke kolam renang Pagura. Nah, saya, Pak Widodo, Iskosim, dan Hartono. Nah, Hartono sampai sekarang ini misterius ini di mana domisilinya tidak tahu. Nah, ini yang menjadi kesan gini. Pada waktu kita berangkat ke Pagura, kita tidak tahu ini siapa saja yang bisa renang dan siapa saja yang tidak bisa renang. Nah, setelah lepas pakaian,
langsung kabeh mencolot jur-jur. Lah ini teman kita Hartono yang tidak bisa renang langsung lep. Jadi kita ya yang tidak bisa renang ya bingung piye ngomongnya ya. Itu yang masih jadi kesan saya pada waktu sekolah. Ini Pak Wid masih ada instruksinya. Nah, iskosen itu keahliannya dia begitu nyemplung rumah itu sudah tidak tenggelam sama sekali. Hartono yang tidak bisa renang langsung lep. Ini yang pertama. Keduanya dalam pengalaman kerja. Ini saya cuplik aja. Ini saya kerja di Damri. Nah, kesan yang saya tangkap, yang saya terima itu muncul setelah adanya reuni ST. Jadi sebelum ada pertemuan teman-teman STM, ini ada reuni ST. Kebetulan orangnya juga di sini. Nah, saya diguyoni, ya, apa? Wibian yang bikin Damri ya, iya. Aku numpak bis mbok tarik gitu. Pak Hartono ini. Lah tahunya ini setelah reuni di ST itu, saya tahunya lu masa tarik meneh. Itu karena asiknya kita kerja. Pada waktu itu kartusnya baru Rp25. Jadi saya guyoni setelah beberapa tahun berjalan. Saya ketawa-ketawa agak malu. Nasi si Damri ya. Tahu aku. Jadi iya saya di Damri. Damri pada waktu karcisnya baru Rp25. Itu pengalaman dalam kerja. Kemudian mari kita sebagai penutup doa kita berdoa sesuai dengan syariat yang kita pegang, yaitu dengan cara-cara Islam. Namun bagi yang panjenengan yang non-Islam monggo dipersilakan sesuai dengan rentek panjenengan. Nah ini di dalam Islam biasanya kan pasti amin. Nah, ini amin mohon jangan dipelintir, jangan dipolitisir. Soalnya sekarang itu masalah semua serba politik. Amin saja di dalam sholat dipermasalahkan. Makanya dalam sahabat ini saya berusaha karena amin itu dalam peraturannya bahasa Arab itu ada 4 penulisan. Amin biasa, A-M-I-N itu amin, itu maknanya aman. Kedua A-M-I-I-N maknanya jujur. Yang ketiga A-A-M-I-N maknanya mohon perlindungan. Kemudian yang disyariatkan oleh agama Islam yaitu A-A-M-I-I-N amin. Artinya ya Allah kabulkanlah doa permohonan kami. Jadi sekedar wawasan ini kita ketahui bersama supaya tidak ada pemelintiran di dalam syariat. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Yang intinya kita minta doa selamat, doa rezeki, dan ilmu yang bertambah serta doa sapu jagat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin ni'amika masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbana shuhira. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afatis sab. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna
khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini senam ciptaan saya sendiri. Jamuran. Lalu itu yang belakang mijit pundak yang depan, nanti kembali yang depan mijit yang belakang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, kembali ke tempatnya masing-masing. Pegeling lah ya. Ini kan sudah berkesan, kita bersama. Gurunya kok orang? Gurune kok nek omah pijete kudu di ruang guru. Jadi tadi kan sudah cukup mengingat masa lalu kita yang habis olahraga, pijat-pijatan. Dan kan kita ulangi pijat-pijatan. Jadi kan seakan-akan kita masih teman mulai itu dulu.